Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Afkarina Mahbubah dari kelas 11 IPS 2, nomor presensi 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang region budaya Dayak. Suku Dayak merupakan sebuah suku di Indonesia yang mendiami wilayah pedalaman Kalimantan. Kehidupan yang primitif dan jauhnya dari akses informasi global menjadi ciri khas mereka. Namun, berawal dari situ, ada sesuatu yang menarik untuk diketahui. Salah satu hal yang sangat menarik untuk dipelajari adalah kebudayaan mereka. Selain itu, mereka juga memiliki bahasa khas dan tarian-tarian Dayak. Berbagai macam adat istiadat inilah yang menjadi corak kebudayaan mereka. Sebelum membahas lebih jauh mengenai kebudayaan suku yang satu ini, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu bagaimana sejarah mereka. Konon, nenek moyang suku Dayak berasal dari suatu negeri dengan nama Yunan di wilayah Cina. Mereka merupakan keturunan dari keluarga kerajaan Cina yang mengalami kekalahan dan peperangan, yang mana mereka mencoba mengamankan diri dengan berpindah tempat hingga sampai di Pulau Kalimantan. Selanjutnya, mereka merasa nyaman bertempat tinggal di pulau tersebut, namun ada trauma berat yang mereka rasakan pasca perangan di mana mereka enggan dan takut untuk bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat atau penduduk manapun. Berbagai macam dinamika yang mereka alami di masa lalu membuat mereka memiliki tradisi yang primitif dan memiliki pantangan-pantangan tertentu. Selain sejarah, kebudayaan mereka sangat menarik untuk dipelajari. Terdapat berbagai macam kebudayaan mereka yang dapat dijelaskan berikut ini. Kebudayaan yang dimiliki suku Dayak antara lain: 1. Pakaian adat. Pakaian adat yang dikenakan dibagi menjadi 2, yakni pakaian adat untuk kaum laki-laki dan pakaian adat kaum perempuan. Untuk kaum laki-laki, pakaian adatnya dinamakan sapai sadak. Ciri-cirinya yakni memakai ikat kepala yang terbuat dari pandan dan umumnya digunakan oleh kalangan orang tua. Atasan yang dikenakan yakni berupa baju rompi dan bawahannya berupa cawat atau yang disebut dengan abet kaok, serta mandau yang mereka ikat pada bagian pinggang. Sementara untuk pakaian wanita dinamakan dengan ta'a. Pakaian ini bermotif tidak jauh berbeda dengan pakaian adat laki-laki. Yang membedakan hanyalah atasan baju mereka yang disebut dengan sapai inok dan bawahannya yang berupa rok. Untuk perempuan, seluruh pakaiannya dihiasi dengan berbagai manik-manik yang cantik. Yang kedua, ada rumah adat. Rumah adat masyarakat Dayak dinamakan dengan rumah betang atau rumah panjang, yakni rumah adat khas Kalimantan yang dapat Anda temui di wilayah penjuru Kalimantan, atau tepatnya di daerah hulu sungai yang merupakan pusat tempat tinggal dari masyarakat Dayak. Bentuk dan ukuran dari rumah betang bermacam-macam di berbagai tempat. Ada rumah betang yang panjangnya hingga mencapai 15 meter dan lebarnya 30 meter. Pada umumnya, rumah betang dibuat dalam bentuk panggung dan dengan ketinggian hingga mencapai 5 meter. Rumah betang yang dibuat tinggi difungsikan untuk bertahan dari banjir yang mengancam di daerah hulu. Budaya rumah betang merupakan suatu cerminan kebersamaan antara masyarakat Dayak dan sistem aturan yang berlaku merujuk pada hukum adat yang disepakati bersama. Yang ketiga, ada tarian adat. Tarian adat suku Dayak terdiri dari 3 macam, yaitu tari hudok, tari leleng, dan tari kancet papatai. Masing-masing tarian memiliki ciri khas dan maksud yang berbeda. Tari hudok merupakan bagian ritual yang dilaksanakan setelah menanam padi oleh suku Dayak, Bahau, dan Dayak Modang. Inti dari tarian ini dilakukan untuk mengenang jasa atau pengorbanan para leluhur mereka. Tari leleng merupakan tarian gadis dari Dayak Kenya yang menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Utan Along, di mana dia akan dikawinkan secara paksa dengan seorang pemuda yang tidak dicintainya, sehingga Utan Along melarikan diri menuju hutan. Yang ketiga yaitu tari kancet papatai, merupakan tarian perang dengan kisah salah seorang pahlawan Dayak Kenya yang tengah berperang melawan musuh. Seni tarian ini berupa gerakan yang lincah, penuh semangat, serta gesit dan indah dilihat. Yang keempat, ada
musik. Dayak juga memiliki alat musik yang khas yang sering dimainkan. Beberapa di antaranya adalah garantung atau gong, yakni alat musik yang dibuat dari bahan-bahan logam, dan gandang atau gendang, merupakan alat musik untuk mengiringi tarian-tarian serta lagu-lagu yang dinyanyikan. Selain itu, Dayak juga memiliki alat musik tiup khas yang terbuat dari bahan yang berbeda, yakni kalali, tote, dan suling balawung. Yang kelima, ada upacara adat suku Dayak. Upacara adat yang terkenal dari masyarakat Dayak adalah upacara tiwah, yakni merupakan ritual yang dilakukan untuk mengantarkan tulang orang yang telah meninggal ke sandung atau rumah kecil yang telah dibuat. Bagi Dayak, upacara tiwah merupakan upacara yang sangat sakral. Upacara ini juga diiringi dengan tarian-tarian, suara gong, serta hiburan lainnya. Ada juga upacara-upacara lain yang dilakukan seperti upacara pembakaran mayat, menyambut kelahiran anak, dan penguburan mayat. 6. Ada bahasa adat. Bahasa asal-usul suku Dayak adalah bahasa Austronesia yang merupakan dari bagian sebelah utara Kalimantan, yang mana selanjutnya menyebar menuju arah timur hingga masuk pada area pedalaman, gunung-gunung, serta pulau-pulau di Samudra Pasifik. Selanjutnya, bahasa-bahasa masyarakat Dayak berkembang seiring dengan datangnya orang-orang Melayu dan orang-orang dari tempat lain, sehingga masyarakat Dayak saat ini diperkirakan memiliki banyak bahasa seiring dengan datangnya kelompok-kelompok dari wilayah lain. Yang ketujuh, ada makanan khas. Dayak juga memiliki makanan khas, diantaranya juhu singkah atau rotan muda, karuang, sayuran dari bahan singkong, dan wadi, makanan berbahan ikan. Makanan-makanan tersebut didapatkan dan dikhaskan dari menelusuri objek-objek yang ada di hutan. Dayak juga mengenal bumbu-bumbu masak yang sangat sederhana. Itulah beberapa sejarah kebudayaan suku Dayak yang bertempat tinggal di pedalaman Kalimantan. Sebagai salah satu suku yang ada di Indonesia, Dayak memiliki budaya yang sangat melekat dan kehidupannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.